Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran mukjizat terbesar, maka sebelumnya kita akan bahas dulu tentang perbedaan antara mukjizat, karomah, dan maunah. Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan juga disampaikan untuk umatnya. Jadi, Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul sudah pasti dia seorang Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada seorang Rasul tapi dia bukan Nabi, maka hal ini perlu dipertanyakan keilmuannya. Kemudian, mukjizat menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan bahwa dirinya seorang Nabi dan seorang Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Karena mukjizat ini tidak bisa dipelajari. Karena Nabi di abad 20 ini sudah tidak ada lagi, maka mukjizat Allah sekarang tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan, saya dapat mukjizat, maka umat Islam wajib untuk tidak percaya terhadap omongannya. Karena mukjizat hanya untuk Nabi dan Rasul. Dari definisi mukjizat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah: pertama, mukjizat diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulannya. Dan yang kelima, bertujuan untuk memperlemah omongan orang kafir yang memecah belah masalah kaum. Contoh mukjizat telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian dipukulkan ke batu, memancarkan 12 mata air, lalu tongkatnya dipukulkan ke lautan, maka lautan pun terbelah menjadi dua untuk dijadikan jalan dari kejaran orang-orang Fir'aun. Kejadian ini tidak bisa dipelajari. Kedua, karomah. Karomah secara bahasa berarti kemuliaan, kehormatan, dan anugerah. Sementara menurut istilah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para waliullah, yakni hamba Allah yang taat dan saleh dan taat kepadanya. Kejadian ini tidak bisa dipelajari. Contoh,
karomahnya Abu Bakar As-Siddiq yang diberikan pengetahuan bahwa janin yang ada di dalam rahim istrinya bisa ditebak berjenis kelamin perempuan. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain. Pertama, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul ataupun nabi. Yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, atau zikir-zikir khusus. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Yang keempat, bertujuan untuk menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Dan yang kelima, diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhash adalah kejadian hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhash ini terjadi sebelum seseorang menjadi rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini tidak bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya mendapat irhash, apakah dia calon nabi? Karena calon nabi tidak akan terjadi di abad 20 ini, maka irhash tidak akan terjadi. Contohnya, Nabi Isa alaihissalam waktu masih bayi, dia bisa bicara. Ini tidak bisa dipelajari. Irhash bukan mukjizat, karena belum jadi nabi. Tapi irhash kejadian istimewa kepada calon nabi. Selanjutnya, ma'unah. Ma'unah yang artinya penolong atau pertolongan. Sementara menurut istilah, yaitu sesuatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin yang mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ma'unah kepada siapapun yang dikehendakinya, baik nabi, wali, ataupun manusia biasa. Misalnya, sejumlah orang selamat dari terjangan tsunami. Contoh yang lain, anak kecil ketika dilindas mobil masih selamat. Ini ma'unah. Jangan dicoba dan jangan ditiru. Ini ma'unah pertolongan dari Allah. Selanjutnya, sihir. Sihir adalah kesaktian yang luar biasa atau kejadian yang dibantu oleh makhluk halus seperti jin, setan, atau makhluk astral lainnya. Ini bisa dipelajari. Misalnya, sihir yang umum terjadi adalah pesugihan, menahan pernikahan orang, sihir cinta berupa ilmu pelet. Ketika tentara berperang ke medan perang, membawa keris berupa pusaka supaya tidak ketemu musuh. Ini sihir. Melakukan sihir tersebut perbuatan yang syirik dan dosa besar. Tidak akan diampuni sampai terbawa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara al-itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik,
dan dia mengampuni apa dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya, istidraj. Istidraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Al-Mughis dalam bukunya yang berjudul Demi Masa menjelaskan, istijrad adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah agar mereka terus-menerus lalai kepadanya. Ini merupakan kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada orang yang dimurkainya. Istijrad, jika dicontohkan seperti ketika berbisnis, bisnisnya lancar dan omsetnya besar, tetapi lalai dari ibadah sholat. Karirnya naik terus dan orang-orang hormat, tetapi dia tidak berhijab. Jadi kira-kira istijrad ini artinya selalu mendapatkan kemudahan, padahal dia lalai dari perintah agama. Ada beberapa orang bertanya, mana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membelah lautan? Tidak bisa menghidupkan orang mati? Tidak bisa menyembuhkan orang buta? Tidak bisa berjalan di atas air? Dan lain-lain pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan umat Islam. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan nilai ketauhidan kepada masing-masing umatnya. Namun, setiap Nabi menyampaikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan zaman pada saat itu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu ilmu pengetahuan tidak populer, masyarakat lebih percaya dengan ilmu sihir sebagai upaya untuk meyakinkan kebenaran ajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat bisa menjadi ular, mengalahkan ilmu sihir. Bahkan pada akhir kepemimpinan Fir'aun, Nabi Musa juga diberikan oleh Allah kemampuan untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Hal ini sebagai cara Allah untuk membantu Nabi Musa meyakinkan kepada umatnya untuk mengikuti ajaran tauhid yang dibawanya. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman itu, masyarakat cukup terlatih dengan bidang pengobatan. Sehingga Allah menurunkan kepada Nabi Isa untuk meyakinkan umatnya melalui kemampuan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, hingga mengembalikan penglihatan orang yang buta. Kalau kita dibalik, kenapa Nabi Isa tidak bisa membelah lautan? Karena waktu itu Nabi Isa tidak perlu dengan mukjizat membelah lautan. Sementara Nabi Musa perlu membelah lautan untuk menyeberangkan umat-umatnya dari kejaran Fir'aun. Kedua Nabi dan Rasul tersebut meski membawa mukjizat yang berbeda, namun membawa pesan yang sama, yaitu mengajarkan ketauhidan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tidak lagi di dunia ini, mukjizat keduanya tidak dapat dilihat oleh kaumnya yang masih hidup
setelah mereka tiada. Namun berbeda dengan mujizat Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mujizat Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan hingga kini masih terjaga dan tidak akan berubah isinya hingga akhir zaman. Kitab suci Al-Qur'an penutup dari kitab-kitab sebelumnya, dan meskipun telah berusia lebih dari 14 abad, namun terus digunakan oleh manusia dengan lintas zaman, budaya, hingga berbagai bahasa. Bahkan, bagi siapapun yang meragukan tentang Al-Quran, Allah menantang. Jika kalian meragukannya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Hal unik lainnya dari Al-Quran adalah, meskipun kita baca berulang-ulang, setiap ayat akan memberikan getaran yang berbeda kepada pembacanya, sesuai dengan keadaan pembacanya pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga dalam sisa hidup kita ini kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.